Apa yang terjadi nih kalau petugas penitipan nggak mau ngembaliin barang kita, nggak mau ngembaliin anak kita, atau ngembaliin tapi sambil nangis meraung-raung, sambil kecewa atau bahkan emosi? Udah pasti kita sebagai customer bakal minta ngomong sama manajernya kan? Kita semua pasti pernah merasa kehilangan. Kalau zaman SD dulu, barang yang paling sering hilang itu biasanya sih alat tulis. Entah gimana ceritanya, penghapus, tip X, bolpen, itu bisa nggak balik. Dan pas ditanyain, nggak ada yang tahu keberadaannya. Zaman SMP dan SMA, beberapa dari kita bahkan ada yang sudah merasakan kehilangan salah satu dari orang tuanya. Pas kuliah, pasti pernah ngerasain kehilangan tugas yang udah dikerjain susah-susah. Entah itu flash disknya hilang atau pas lagi rendering, saving, biar mati lampu dan lupa nyalain autosave. Kembali ke masa setelah kuliah, kita juga pasti pernah kehilangan, well, someone that we care about. Someone that we thought were the one. Tapi ternyata ya emang bukan jodohnya. Atau untuk para pejuang garis dua dan orang tua in general, mungkin sebagian dari kita udah pernah ngerasain kehilangan buah hati atau calon buah hati. Intinya sampai detik ini kita hidup pasti pernah merasakan yang namanya kehilangan. Pertanyaannya, apa yang dirasakan saat kita kehilangan sesuatu tersebut? Kesel, sedih, kecewa, emosi, dan yang setara dengan itu semua. Tapi hampir bisa dipastikan kalau rasa bahagia itu tidak pernah diasosiasikan dengan kehilangan. I mean, it's weird, right? Seeing someone being so happy after losing something valuable or after losing someone they love. Nah, sekarang aku mau tanya lagi. Kita pasti pernah pakai jasa valet atau valet service kan ya? Kalau ada yang belum pernah, setidaknya pasti pernah kan pakai jasa penitipan mobil, motor, atau sepeda gitu. Entah di bandara, stasiun kereta api, atau terminal bis. Kalau masih ada yang belum pernah juga, pasti yang ini pernah deh. Nitipin sepatu, sendal, atau barangnya di supermarket atau masjid. Oh, satu lagi lupa. Buat yang udah punya anak, pasti juga pernah nitipin anaknya ke entah itu daycare atau Kidzania, Kidzona, dan kids-kids lainnya. Nah, saat kita mau ambil kembali motor, mobil, sepeda, sepatu, sandal, atau anak yang kita titipin tadi, kira-kira apa reaksi petugas penitipannya? Kesel, sedih, kecewa, emosi, atau malah terlihat bahagia? Senyum, sapa, salam, ramah, ya SOP kesopanan staff ke customer gitulah. Pasti mereka cheerful kan? Apa yang terjadi nih kalau petugas penitipan atau staff penitipan barang tadi nggak mau ngembaliin barang kita? Nggak mau ngembaliin anak kita? Atau ngembaliin tapi sambil nangis meraung-raung? Sambil kecewa atau bahkan emosi? Udah pasti kita sebagai customer bakal minta ngomong sama manajernya kan? Dan itu orang udah pasti bakal dipecat. Tapi kenapa sih menurut kita, mereka, ya staf penitipan tadi, nggak boleh bersikap seperti itu? Ya yang benar aja itu mobil, motor, sepeda, sepatu, sandal, barang, dan anak kan bukan punyanya mereka. Punya kita loh. Kan kita cuma nitip ke mereka. Tugas mereka yang ngejagain itu semua sampai kita ambil balik. Oke, fair enough. Kalau gitu sekarang aku tanya lagi. Kenapa saat kita kehilangan mobil, motor, sepeda, sepatu, sandal, barang, dan anak, or people that we care about, kita malah kesel, sedih, kecewa, emosi, dan yang setara dengan itu semua? Ya beda lah semua itu kan punya kita. Dibeli dengan tetesan darah dan keringat. Apalagi anak. Kita yang hamil, bertarung nyawa melahirkan, kita yang ngerawat. Oke, kalau gitu coba sekarang buka Al-Quran. Surat Toha, surat ke-20 ayat ke-6. Aku bacain terjemahannya ya. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Surat Al-Imran, surat ketiga, ayat 90. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi. Dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Surat An-Nisa, surat keempat, ayat 126.
Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Surat Taubah, surat ke-9, ayat 116. Sesungguhnya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah. Surat Maryam, surat ke-19, ayat 40. Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya. Dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan. Surat An-Nur, surat ke-24, ayat 42. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah kembali semua makhluk. The list goes on and on. Lalu pantaskah kita mengklaim bahwa mobil, motor, sepeda, sepatu, sandal, barang, dan anak or people that we cared about adalah milik kita, kepunyaan kita, yang mana kita berhak untuk kesel, sedih, kecewa, emosi saat itu semua diambil. Ada orang yang menabung sedikit demi sedikit agar bisa membeli mobil. Saat tabungannya sudah cukup, qadarullah Allah panggil ia kembali. Mobil itu pun tidak jadi ia miliki. Ada orang yang kerja keras banting tulang untuk bisa membayar down payment sepeda motor. Qadarullah ia jatuh sakit dan memerlukan banyak biaya. Sepeda motor itu pun tidak jadi ia miliki. Ada orang yang hamil berkali-kali, qadarullah berkali-kali itu pula ia keguguran. Atau ada sepasang suami istri yang sama-sama sehat, tidak kurang suatu apapun, namun setelah menikah qadarullah belum juga dikaruniai seorang anak. Klaimlah semau kita tentang apa-apa yang menjadi milik kita. Tapi ketahuilah, semua yang kita miliki detik ini, bahkan paru-paru yang kita gunakan saat ini untuk bernafas, adalah milik Allah. Kita bisa usaha sekuat tenaga, tapi kalau Allah tidak menghendaki sesuatu terjadi, niscaya itu tidak akan terjadi. Lalu apa sebetulnya yang kita miliki? Nothing. Bahkan nyawa kita pun bukan milik kita. Tidak ada seorang pun yang menjamin bahwa 1 jam dari sekarang kita masih hidup. Mereka membuat istilah memilih untuk mengakhiri hidup. Seakan-akan pilihan itu ada pada manusia 100%. Bukankah banyak kejadian orang-orang yang gagal sekuat apapun mereka mencoba mengakhiri hidup? Ustadz Syafiq Basalamah Hafizahullah berkata, manusia diciptakan untuk kehilangan semuanya. Semua yang dimaksud adalah barang, benda, manusia. Karena itu semua tidak lebih dari titipan Allah. Hidup ini ibarat tempat penitipan barang. Allah lah pemilik semuanya. Allah yang menitipkan semua apa yang ada pada kita saat ini, dan kita tidak lebih dari seorang penjaga. Tugas kita hanya menjaga, dan karena kemurahan dan kemahabaikan Allah, kita pun diizinkan untuk memakai bahkan mengambil manfaat dari apa yang dititipkan tadi. Well, what I'm trying to say is, salah satu yang membuat kita nyesek senyesek-nyeseknya ketika kita kehilangan sesuatu di dunia adalah karena kita merasa memiliki. Ustaz Nuzul Zikri Hafizahullah membuat sebuah analogi yang sangat menarik. Jadi nyesek itu bukan karena barangnya atau bendanya, tapi karena attachmentnya, karena rasa memilikinya itu. Coba nih, kita punya mobil Audi Q7 lah katakan. Tetangga kita juga punya mobil yang sama, serinya sama, bahkan warnanya sama. Keesokan harinya Audi Q7 tetangga tadi hilang di maling. Pas diwawancara wartawan, ditanyalah, Mas, kok Mas gak sedih? Gak nyesek mobil tetangga yang sama dengan mobil Mas hilang di maling orang? Pasti jawabannya, Ya bukan punya saya, Mas. beda cerita kalau yang hilang tadi Audi dia. Jadi ini berarti bukan tentang Audi Q7-nya kan, tapi tentang kepemilikan.
Ketika seseorang meyakini dengan keyakinan yang begitu mantap bahwa saya hanyalah makhluk, bukan siapa-siapa, dan semua ini bukan punya saya tapi punya Allah. Mau diambil kapan aja, dengan cara apa aja, yaitu hak Allah. Dia nggak akan merasa sedih, kecewa, atau bahkan emosi. Allah titipkan kita rezeki dalam bentuk uang. Sebagian kita simpan, sebagian lagi kita manfaatkan. Qadarullah, uang yang kita simpan tadi hilang. Entah dimaling, entah ditipu investasi bodong. Pokoknya hilang aja udah. Kenapa kita kesel, kecewa, dan marah? Itu kan cuma titipan. Berarti menurut Allah ya udah sampai situ aja waktunya kita dititipin uang. Bisa jadi kalau sebagian uang yang hilang itu masih ada, malah kita pakai untuk yang enggak-enggak. Jadi Allah selamatkan kita dari berbuat dosa atau bahkan bisa jadi uang yang udah kita manfaatkan itu bukan untuk sesuatu yang halal. Jadi Allah ambil lagi sisanya supaya kita enggak terus berbuat dosa. Berarti kita belum lulus ujian. Allah titipkan kita rezeki dalam bentuk mobil dan motor. Kita pakai untuk kemana-mana. Qadarullah baru sebentar udah dimaling atau rusak parah yang gak bisa dibetulin lagi. Kenapa kita kesel, kecewa, dan marah? Itu kan cuma titipan. Berarti menurut Allah ya udah sampai situ aja waktunya kita dititipin. Bisa jadi kalau mobil atau motor itu masih ada, malah kita pakai untuk yang enggak-enggak dan ke tempat yang enggak-enggak. Jadi Allah selamatkan kita dari berbuat dosa atau bahkan bisa jadi selama ini itu mobil dan motor emang udah kita pakai untuk yang enggak-enggak dan ke tempat yang enggak-enggak. Hampir gak pernah itu motor atau mobil parkir di masjid atau di majelis ilmu. Jadi Allah ambil aja supaya kita gak terus berbuat dosa. Berarti kita belum lulus ujian. Dan seterusnya. Intinya adalah baik barang maupun sesosok manusia, baik itu pasangan hidup, orang tua, anak, saat itu semua hilang atau pergi, sejatinya kita bukan sedang kehilangan, tapi kita sedang mengembalikan itu semua pada pemilik sebenarnya, pemilik yang paling sah. Jadi logikanya nggak ada alasan untuk merasa kesel, kecewa, nyesek, apalagi sampai marah. Lebih parah lagi kalau semua perasaan itu ditujukan pada Allah. Kita harusnya malah bersyukur udah pernah dipercaya sama Allah untuk dititipkan rezeki yang sedemikian besar dan indahnya. Fokus pada rasa syukurnya, bukan kehilangannya. Sebagai manusia yang masih sangat-sangat fakir ilmu, saat itu semua terjadi pun aku yakin aku bakal masih merasa sedih atau bahkan mungkin nangis. Tapi yang aku perlu ingat saat itu juga adalah ini semua hanya titipan. Kesedihan ini enggak boleh berlarut-larut dan nangisnya juga enggak boleh sampai meratap. Yes, ada kerja kerasku pada benda yang hilang. Ada waktu, tenaga, pikiran, dan perasaan yang tertuang pada sosok manusia yang hilang. Tapi itu semua nggak akan ada di hidupku kalau Allah nggak izinkan untuk aku miliki. Ketika Allah ambil sesuatu, itu pasti yang terbaik. Dan Allah nggak akan ambil sesuatu dari kita, melainkan Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Allah nggak pernah mengecewakan hambanya. Allah gak pernah membuat kesal hambanya. Dan Allah gak pernah membuat marah hambanya. Semua itu hanya kita rasakan karena kita merasa memiliki. Karena keterbatasan otak kita untuk mencerna bentuk kasih sayang Allah Ar-Rahman Ar-Rahim.